Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali ya di channel SMNI Connection dalam pembahasan seri hukum hari ini. Bagi adik-adik dan para pencari ilmu, terima kasih ya atas atensinya, terus berkontribusi bagi channel ini untuk mereview ya berbagai materi yang kita sajikan. Kali ini kita coba mengulas tentang hukum, masih dalam sesi hukum acara perdata, namun lebih ke sub materi tentang putusan. Karena kemarin kita sudah sampai ke ini ya, beberapa materi yang sudah kita sampaikan di hukum acara perdata. Kita masuk untuk hari ini ke tentang putusan. Namun sebelum kita bicara tentang putusan, perlu difahami bahwa dalam konsep kemarin alat bukti ya yang sudah kita kaji, bahwa ada alat bukti persangkaan. Alat bukti persangkaan ini adalah bagaimana para pihak ada yang berperkara di ruang lingkup peradilan perdata, itu para pihak penggugat maupun tergugat itu kemudian memberikan kesimpulan gitu ya, kesimpulan dalam bentuk tertulis. Kesimpulan itu dari mana Pak? Kesimpulan itu muncul atas persangkaan pemeriksaan persidangan sebelumnya, gitu ya. Di sini kesimpulan tersebut itu memberikan panduan dan tuntunan bagi majelis, gitu ya, dan menjadi bahan pertimbangan. Sebab majelis pasti memiliki pandangan sendiri sebenarnya. Namun dengan hadirnya kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak, tentunya ini memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keyakinan hakim. Karena putusan hakim biasanya dilakukan atas keyakinan daripada hakim. Maka Anda jika berkedudukan sebagai penggugat atau sebagai tergugat, bagaimana upaya meyakinkan hakim itu? Di mana? Di sini salah satunya, gitu ya. Setelah gugatan, gitu ya, replik, duplik, kemudian masuk ke dalam sesi pemeriksaan setempat, gitu ya. Itu semua dilakukan sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa kita adalah pihak yang benar, seperti itu ya. Maka saat kemudian posisinya demikian, kita perlu memahami bagaimana pernyataan daripada lawan, tergugat misal gitu ya, kita penggugat atau pernyataan tergugat itu kita bisa sangkal gitu ya melalui persangkaan ini di kesimpulan. Nanti kita akan berikan informasi. Maka sesi hukum acara kesimpulan biasanya ini dilakukan di dalam satu hukum acara ini ya, satu sesi acara tersendiri kesimpulan. Next, setelah diterima oleh majelis hakim, biasanya majelis hakim itu akan menyampaikan bahwa dokumen diterima dan majelis hakim meminta waktu untuk menunda persidangan guna memusyawarahkan dengan majelis hakim untuk mengambil keputusan, gitu ya. Nanti next, entah minggu depan atau 2 minggu ke depan itu putusan daripada kasus perdatanya, seperti itu. So kita kali ini coba masuk ke dalam materi putusan. Apa itu putusan Pak? Gitu ya. Dari istilahnya kita di sini sebenarnya putusan, tapi putusan pengadilan pastinya ya, putusan peradilan atau putusan hakim. Apa itu Pak putusan hakim? Putusan hakim itu adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat gitu ya, negara yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang atau untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya. Di sini ada beberapa unsur dari definisi putusan hakim. Yang pertama itu suatu pernyataan ya. Berarti putusan hakim itu pernyataan Pak? Ya, benar, pernyataan. Pernyataan itu ada 2 bentuknya nantinya. Satu bentuknya penetapan, yang kedua bentuknya itu adalah keputusan. Itu mengapa 2 bentuk Pak? Ya, berdasarkan yang kita kaji sebelumnya bahwa di awal itu kita pahami ada gugatan dan ada permohonan. Gugatan itu berakhir kepada keputusan, sedangkan permohonan itu berakhir kepada
penetapan. Itulah pernyataan hakim. Saya dipahami ya. Yang oleh hakim, ya hakim sebagai profesinya, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Untuk itu ini wewenang diberi oleh siapa? Wewenang diberikan oleh undang-undang. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman, gitu ya. Bisa dipahami. Di situ bisa kita lihat bagaimana fungsi hakim. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memberikan kewenangan justisia atau yudisial, gitu ya, kepada lembaga peradilan untuk melaksanakan penyelesaian daripada sengketa di peradilan, gitu ya. Bisa dipahami. Kemudian diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Ya, jadi memang harus diucapkan di persidangan, gitu ya, terbuka, gitu, nampak diketahui oleh para pihaknya. Kemudian bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan. Ya, biasanya dilakukan untuk mengakhiri atau di akhir sesi daripada hukum acara persidangan perdata, gitu ya. Untuk para pihak, ya, sengketa para pihak. Di sini tentu para pihak ada dua pihak. Misal gugatan itu dua pihak, sedangkan permohonan itu satu pihak. Itu juga dipahami ya. Gugatan dua pihak dan permohonan satu pihak. Itu maksudnya para pihak. Oke ya, bisa dipahami. Maka di sini kita bisa memahami konsepsi dalam persidangan putusan itu lahir atas sengketa dan dibacakan, gitu ya, oleh majelis hakim yang merupakan hasil pikir daripada majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara. Mungkin nggak Pak terdapat perbedaan cara pandang dari hakim? Mungkin. Itulah gunanya Anda harus memberikan kesimpulan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar majelis hakim nantinya jika ragu, gitu ya, dia lebih percaya kepada Anda setelah Anda buktikan, kan gitu. Harus dibuktikan. Jadi bukan cuman cinta yang butuh pembuktian, ternyata putusan pengadilan, sengketa di pengadilan juga butuh pembuktian. Oke. Lanjut, jenis-jenis putusan. Jenis-jenis putusan di sini sejatinya ada dua dalam peradilan perdata, gitu ya. Ada dua, yaitu yang pertama putusan akhir. Yang kedua itu putusan antara atau putusan antara atau putusan sela atau putusan bukan putusan akhir, gitu ya. Dasar hukumnya apa Pak? Pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 196 ayat 1 RBG. Ini kitab undang hukum acara, gitu ya. Silakan nanti dibaca HIR dan RBG-nya. Mengenai putusan ini tentu karena jenisnya ada dua tadi, ini biasanya itu dibagi berdasarkan kedudukan dalam acara persidangan. Yang satu berada di akhir dan satu lagi berada di antara, gitu ya. Tergantung ini dipengaruhi oleh permohonan daripada penggugat ya. Penggugat memohonkan nggak untuk diambil putusan antara. Jika tidak dimohonkan maka tidak diambil oleh majelis, dilewatkan saja. Tapi jika dimohonkan oleh para pihak, maka atau penggugat ya, khususnya penggugat, maka biasanya majelis mengiyakan atau memberikan sesi untuk putusan sela, gitu ya. Tapi sering putusan sela itu ditolak Pak. Itu nanti kenapa sering ditolak nanti kita coba kaji alasannya. Kita masuk dulu kepada putusan akhir. Apa itu putusan akhir Pak? Putusan akhir itu adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu, ya. Peradilan tertentu berarti di tingkat negeri ada putusannya, di tingkat banding ada putusannya, di tingkat kasasi ada putusannya, bahkan PK juga ada putusannya. Nanti kita akan coba lihat, gitu ya. Apa aja dalam jenis-jenisnya Pak dalam putusan akhir? Ada beberapa jenis ya dalam putusan akhir. Yang pertama, putusan kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Ya, di sini putusan kondemnatoir ini putusan yang bersifat menghukum. Biasanya kita sebagai penggugat itu meminta kepada majelis untuk hakim atau majelis itu memberikan hukuman bagi pihak tergugat atas
perbuatan yang ia lakukan. Contoh, membayar ganti kerugian senilai 1 miliar misal gitu ya, kerugian material disebabkan bla 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 bla. Maka di sini majelis nanti akan menyampaikan jika memang gugatan itu benar gitu ya, dan memang tergugat itu dinyatakan bersalah, maka biasanya majelis akan menghukum dengan apakah memenuhi semuanya atau sebagian daripada permintaan penggugat gitu dia, untuk memenuhi prestasi atau untuk menyerahkan sesuatu, bisa kan gitu, untuk menyerahkan sesuatu. Kemudian putusan yang kedua, putusan akhir yang kedua jenisnya itu adalah putusan konstitutif. Ini putusan yang isinya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru atau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, gitu ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya pemutusan perkawinan atau cerai, gitu ya. Jadi suami istri yang awalnya berkedudukan sebagai suami istri, saat kemudian digugat untuk cerai gitu atau ya digugat cerai, maka kedudukan para pihak setelah perceraian itu tidak memiliki kaitan hubungan hukum lagi. Kalau dulu kan ada hubungan hukum sebagai suami istri. Suami istri itu konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya si laki-laki wajib memberikan nafkah kepada perempuan, dan perempuan juga wajib memberikan nafkah kepada laki-laki. Dalam perspektif ini ya, berkedudukan seimbang sebagai suami dan istri. Itu dia. Contoh yang lain, Pak, ada pengangkatan wali gitu ya, pengangkatan anak ya sebagai wali, kemudian pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan segala macamnya. Banyak sekali sebenarnya gitu ya. Dan ini tidak tergantung kasusnya itu adalah kasus yang ada para pihaknya atau dua pihaknya, tapi kasus permohonan juga bisa seperti pengangkatan tadi ya, pengangkatan wali seperti itu. Yang ketiga itu adalah putusan deklaratoir. Apa itu, Pak, putusan deklaratoir? Yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misal, putusan dalam sengketa mengenai anak sah. Itu ya. Ini putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Jadi juga ini berkaitan dengan dokumen. Mana dokumen yang benar, gitu ya? Antara dokumen A dengan dokumen B, bisa kan gitu ya, bisa dilakukan pemeriksaan. Maka ini konsepnya. Namun pada hakikatnya semua putusan baik kondemnatoir maupun konstitutif itu bersifat deklaratoir. Mengapa? Ya, karena pada hakikatnya pernyataan yang menyatakan sah itu dibutuhkan di kedua-duanya, maupun kondemnatoir maupun konstitutif gitu ya. Dan biasanya dibacakan secara deklarasi. Tujuannya untuk diketahui oleh para pihak secara terbuka gitu ya, agar para pihak yang lainnya juga menyadari bahwa terjadi perubahan, misal terjadi penghukuman, itu untuk para pihak ke pihak-pihak lainnya gitu ya, atau pihak stakeholder yang lain mungkin terkait nantinya. Selanjutnya ada putusan bukan putusan akhir atau putusan sela atau putusan antara. Apa itu? Gitu ya. Kita nih nanya-nanya aja gitu. Jadi putusan antara itu yaitu putusan yang hadir di tengah hukum acara sedang berlangsung gitu ya, dengan berfungsi tidak lain adalah untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Berarti untuk memperlancar pemeriksaan perkara berarti munculnya itu di mana? Munculnya sebelum agenda pembuktian. Ya. Kenapa dikatakan sebelum agenda pembuktian? Ya, agenda pembuktian itulah agenda pemeriksaan. Berarti pertama pembukaan, pembacaan gugatan, anjuran mediasi gitu ya. Anjuran mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik. Di situ setelah itu baru hukum acaranya itu adalah putusan sela jika dimohonkan, atau putusan antara. Karena setelah itu kita akan berbicara masalah pembuktian atau pemeriksaan. Itu ya bisa dipahami.
Maka putusan sela ini tetap harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, gitu ya. Tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Ya, biasanya acara dia tidak dibuat dalam konsep acara tersendiri, gitu ya. Seperti acara pemeriksaan tadi atau seperti acara replik dupliknya, gitu ya. Tapi saat kemudian dimohonkan, dia akan bersamaan dengan hukum acara berikutnya. Misal nih, hukum acara berikutnya itu adalah pemeriksaan, maka biasanya dia barengan. Sebelum pemeriksaan dia langsung di awal itu langsung melakukan membacakan putusan selanya sebelum acara pembuktian itu atau pemeriksaan itu ya. Kemudian putusan sela itu hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Ya, ini jika kemudian banding, gitu ya, dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Lalu bagaimana jenis-jenis daripada putusan sela, Pak? Jenis-jenisnya itu yang pertama itu adalah putusan sela yang bentuknya prepatoir. Ini sebagai putusan yang sifatnya itu adalah persiapan menuju putusan akhir, gitu ya. Tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. Contohnya apa, Pak? Contohnya gini, putusan untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu. Kenapa dua perkara yang digabung menjadi satu? Agar putusan pertama dan putusan kedua itu yang sinkron kronologi dan faktanya itu tidak terpisah hingga kemudian mubazir, gitu ya. Karena tujuan daripada penggabungan dua gugatan, gitu ya, menjadi satu, itu gunanya itu adalah untuk memberikan ini ya, melaksanakan asas daripada beracara dengan sederhana, berbiaya murah, kan gitu, asas dalam hukum acara. Selanjutnya putusan interlokutor, gitu ya, yaitu putusan yang isinya memerintahkan untuk pembuktian. Contoh, siapa yang kemudian, ya kalau kita dalam pembuktian gitu ya, siapa yang menyatakan maka dia wajib membuktikan. Misalnya putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk dilaksanakannya pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Ya, di sini permintaan ini ya, majelis itu kita mohonkan untuk melakukan pemeriksaan setempat, sidang lapangan lah istilah lainnya, gitu ya. Saat kemudian pemeriksaan setempat biasanya majelis hadir satu minimal, kemudian jurusita ya, atau panitera pengganti yang kemudian hadir untuk melakukan pemeriksaan setempat, mengecek kebenaran daripada objek daripada yang akan dilakukan, misal sita atau objek sengketa, seperti itu. Kemudian putusan insidental atau putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang dikehendaki untuk bagaimana menghentikan prosedur peradilan biasa. Biasanya putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara, itu ya. Ya, biasanya kan misal terjadi bencana alam, maka untuk sementara dilakukan penundaan persidangan, kan tidak berhubungan dengan hasil perkara, gitu ya, atau masalah pokok perkara. Kemudian putusan yang terakhir, putusan provisional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan dijatuhkan. Ya, ini sebenarnya putusan provisional ini sama seperti putusan ini ya, yang kita mintakan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek gugatan atau objek yang digunakan untuk pembayaran, itu ya, agar ada jaminan pada saat eksekusi nanti dapat dilakukan yang namanya putusan majelis hakim, seperti itu, gitu ya. So, dari beberapa ini ya, kenapa sering kita temui putusan sela ditolak, Pak? Karena biasanya putusan sela itu kenapa ditolak? Karena kita mungkin belum menyatakan ini ya, di dalam kronologi itu belum begitu jelas dinyatakan bahwa bagi majelis ya, persangkaan bagi majelis itu merupakan objek yang bisa dilakukan sita tanpa
mengganggu aktivitas sehari-hari tergugat. Contoh, kita sita rumahnya, terganggu nggak dia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari? Tentu terganggu, kan gitu ya. Maka biasanya majelis tidak mau langsung menyentuh itu dulu, atau toko dia untuk berdagang itu juga biasa jarang dilakukan sita. Hanya mungkin pemberitahuan bahwa objek tersebut jangan dipindah tangankan, gitu aja sih biasanya. Tetap dikuasai oleh penggugat pada intinya. Itu yang menjadi alasan seringkali di lapangan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan ketik ya di kolom komentar. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Next kita akan coba kaji lagi selanjutnya. Stay tune terus di channel Sam and I Connection. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.